Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita merenungkan. Saat ini kita boleh ada, kita mendapati tubuh kita itu hidup, sehat. Ataupun saat ini masih bernafas. Apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, dalam kesukaran kita, itu semua karena Tuhan. Mari saat ini tiba saatnya kita untuk beribadah. Mari kita datang membawa hati kita, tubuh kita menyatukan untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Dalam kerinduan kami, dalam setiap kesukaran kami, dalam setiap kesukaan kami. Kami saat ini datang Tuhan, menghadap tata-Mu yang kudus. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak diriku
sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, oh haleluya Tuhan. Walau seribu rebah, walau banyak permasalahan, Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang mulia. Oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sebab Kau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang mulia. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam Bapak Ibu, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tetap mengadakan kegiatan ibadah secara online mengingat pandemi COVID-19 yang sampai hari ini tidak kunjung usai. Kita tetap stay di rumah menjaga protokol kesehatan dan menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh menikmati kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Lebih-lebih saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, ketika hidup kami ada di dalam firman Tuhan, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga
lepas keluarga pada saat pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diubahkan untuk menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya berikan satu tema, bertahan di masa sukar. Saya ulangi sekali lagi, bertahan di masa sukar. Kita akan baca renungan kita saat ini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini akan dialami oleh semua orang, apalagi hari-hari ini. Yang disebutkan dalam firman Tuhan, hari-hari terakhir itu kapan? Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-24, hari-hari terakhir itu adalah hari-hari di mana sekarang kita menjalani kehidupan ini sampai pada mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ini hari-hari yang terakhir. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini membuat segala sesuatu itu sulit, susah, sukar. Karena apa? Kita mau mencari makan saja sekarang itu sulit. Kita mau bepergian sulit, sukar. Ya, harus ada aturan-aturan yang harus kita taati di situ. Apalagi orang-orang yang buka warung, bekerja di malam hari. Mereka harus tutup lebih awal. Karena apa? Karena masa-masa ini adalah masa yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam Amsal yang pasal 11 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kata diselamatkan ini mengandung satu pengertian yang luar biasa. Kita dihindarkan, ya, kita dilindungi, kita dipagari, dilengkapi. Supaya apa? Supaya orang yang benar ini, anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini, tidak mengalami yang namanya masa sukar, masa sulit. Mana mungkin pertanyaan dalam hati kita, mana mungkin ya, kita ini masih ada di dalam dunia. Kita ini masih bercampur dengan kegiatan dunia. Mana mungkin kita ini tidak merasakan masa sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa yang menggantikan kesukaran kita? Orang-orang fasik dikatakan di sini. Ya. Kesukaran itu hanya untuk orang-orang fasik, bukan untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa
kita juga kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesukaran. Ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Kenapa? Kita juga mengalami sama dengan mereka, juga sulit saat ini. Kenapa? Yang pertama, supaya iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya janji Tuhan itu dinyatakan buat kita. Setelah kita mengalami berbagai macam kesukaran, kesulitan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia itu Allah yang selalu peduli. Dia itu Allah yang selalu mengerti setiap keperluan, kebutuhan, setiap kehidupan anak-anaknya. Yang keempat, supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Artinya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, anak-anak Tuhan masih bisa memuji Tuhan, masih bisa tertawa lepas. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang sekarang sudah diimpit dengan perasaan-perasaan yang tidak menentu, ketakutan, kesulitan, kesukaran ini. Kita anak-anak Tuhan akan tetap menjadi saksi-saksi, harus menjadi saksi-saksi di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, apa respon kita untuk menghadapi kesukaran agar kita tetap bisa bertahan? Firman Tuhan ini disampaikan Bapak Edi beberapa bahkan minggu yang lalu itu. Ini kuncinya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Kita harus tetap bersukacita, enjoy, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Buat hati kita itu bergembira, bersukacita. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ini senjata kita. Kalau kita sudah tidak kuat, tidak mampu, jangan kita ini lantas mengada-ada atau merasa dirinya itu mampu. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Allah kita itu ajaib, Allah kita itu luar biasa. Allah kita itu tahu apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang kita perlukan saat ini. Tuhan kita itu tahu. Oleh sebab itu berdoa kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Yang ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Saat ini mungkin kita mengalami kekurangan bahan makan, kekurangan uang, kekurangan apa saja. Memang dampak dari COVID ini luar biasa. Bekerja tanpa membawa pulang hasil. Ini keadaan sekarang, bahkan bisa merugi. Tapi kalau kita tahu mengucap syukur, yang kita makan sedikit mengucap syukur, berkat banyak kita tetap mengucap syukur. Ini yang dapat mengobati kehidupan kerohanian kita. Yang Bapak Edi sampaikan itu bisa menjaga imun, menjaga imun rohani kita, agar tidak down, tidak mudah sakit, tidak mudah terpapar. Imun kita juga harus tetap kita jaga supaya kita tetap bisa bertahan. Itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat ini
bisa membawa, bahkan mengoreksi kehidupan kita saat-saat ini. Saudara, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, kesukaran, mari Allah Roh Kudus kita undang datang dalam kehidupan kita. Firman-Nya ini harus kita taruh di dalam loh hati kita, supaya Dia akan mengajarkan kepada kita, Dia akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengerti dan mempedulikan kehidupan kami, orang-orang yang percaya, yang telah Engkau benarkan, karena kami percaya kepadamu, karena kami beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Biar ini meneguhkan langkah perjalanan hidup kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, di tengah-tengah kondisi yang sukar ini. Kami tetap bertahan menjadi umat-umat yang Engkau berkati dengan luar biasa. Kami yakin dan percaya di tengah kesulitan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Allah Immanuel itu selalu menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.